Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Depkan dengan NIM 3333210009 dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang kinetika kimia dari poin 6 sampai 8, yaitu grafik laju berdasarkan order reaksi, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, dan persamaan Arrhenius. Grafik laju berdasarkan order reaksi. Di sini ada grafik order reaksi 0 dengan rumus V sama dengan K A pangkat 0. Karena beberapa pun angka yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka dapat ditulis V sama dengan K saja. K ini tetapan laju reaksi. Di sini grafiknya lurus saja seperti ini karena laju reaksi tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi per reaksi. Maksudnya adalah, jadi di dalam order reaksi 0 berapapun, nilai atau jumlah peningkatan konsentrasinya, laju reaksinya akan tetap lurus atau memiliki satu nilai saja. Akan tetap lurus seperti ini. Ada order reaksi 1. Order reaksi 1, grafiknya seperti ini disebabkan karena laju reaksi berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi per reaksi. Maksudnya adalah, jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, sebelumnya kita ke rumusnya dulu. Rumusnya adalah V kali K A pangkat 1 kali A pangkat 1. Nah, maksudnya jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka lajunya dipangkatkan 1, jadi 2 pangkat 1, yaitu tetap ya, 2. Jadi ini sebanding gitu, berbanding lurus. Order reaksi 2. Dengan rumus V sama dengan K H pangkat 2. Grafiknya seperti ini karena disebabkan karena laju reaksi sebanding dengan kenaikan konsentrasi per reaksi pangkat 2. Maksudnya adalah, jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka lajunya dipangkatkan 2 menjadi 4. Jadi 4 kali lebih besar. Lajunya itu 4 kali lebih besar. Seperti itu. Dan berlaku seterusnya, seperti order reaksi ketiga, keempat, kelima, rumusnya juga akan dipangkatkan sesuai dengan ordernya. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Yang dimaksud dari laju terintegrasi adalah persamaan yang menghubungkan konsentrasi dan waktu. Kita dengan persamaan laju terintegrasi ini, kita juga dapat menggunakan untuk menghitung waktu paruh, atau T setengah paruh waktu atau sama saja. Di dalam reaksi order 0, persamaan laju integrasinya adalah A sama dengan A0 min A kali K kali T. Yaitu A-nya itu koefisiennya, koefisien dari reaksinya. K-nya adalah konstantanya, dan T adalah waktu. Dan untuk rumus paruh waktunya adalah T setengah sama dengan A0 per 2AK. Reaksi order pertama. Di dalam reaksi order pertama ini, laju terintegrasinya adalah ln. Ini ln itu adalah logaritma natural. Ln A0 per A sama dengan A kali K kali T. Dan paruh waktunya adalah T setengah sama dengan ln 2 per A kali K. Untuk nilai ln 2 itu udah ditetapkan, yaitu 0,693. Contoh soal reaksi order pertama. Di sini ada soal seperti senyawa A terurai menjadi B dan C dalam reaksi order 1 terhadap A dan urutan pertama secara keseluruhan. Pada 25 derajat Celcius, konstanta laju spesifik untuk reaksi adalah 0,0450 second pangkat min 1. Berapa paruh waktu A pada 25 derajat Celcius jika diketahui koefisien reaktan A adalah 1? Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang tadi,
Untuk T setengah ini ln 2 per A kali K. Jadi tinggal dimasukin saja angkanya. Ln 2 sudah diketahui yaitu 0,693. Dan A-nya itu di sini. A sama dengan koefisiennya itu adalah 1. Dan K itu adalah koefisien, konstanta. Konstantanya sini ya, 0,0460. Dan jika dihitung hasilnya dapat 15,4 second. Reaksi orde 2. Persamaan laju terintegrasinya adalah 1 per A min 1 per A0 sama dengan A kali K kali T. Dan pada waktunya adalah T setengah per 1 per A kali K kali A0. Contoh untuk reaksi orde kedua. Untuk reaksi orde kedua yaitu diketahui dekomposisi fase gas NOBR adalah orde kedua dalam NOBR dengan K sama dengan 0,8810 M pangkat min 1 S pangkat min 1 saat 10 derajat Celcius. Kita mulai dengan 4,00 kali ya. Ini kali 10 pangkat min 3 M NOBR dalam termos pada 10 derajat Celcius. Berapa detik untuk menggunakan 1,50 kali 10 pangkat min 3 M NOBR ini? Jadi pertama-tama kita tentukan dulu konsentrasi NOBR-nya, NOBR yang tersisanya. Yaitu kan yang awal ini 0,00400, jadi 0,00400 ini dipecah, maksudnya dipecah dari ini ya, jadi 4,00 kali 10 pangkat 3, jadinya 0,00400 dikurangi 0,00150, jadi hasilnya 0,00250 M. Setelah itu baru kita memasukkan rumusnya. Rumusnya itu kan 1/A min 1/A0. Jadi kan 1/NOBR min 1/NOBR 0 sama dengan AKT. Karena di sini yang dicarinya berapa detik, berarti kita nyari T-nya. Jadi rumusnya itu T sama dengan 1/AK dalam kurung 1/NOBR min 1/NOBR 0. Itu. Jadi tinggal dimasukin angkanya saja. 1 A-nya itu 2 di sini. K-nya 0, K-nya ini ya sudah diketahui 0,810. Dan NOBR-nya kita pakai yang ini. NOBR-nya 0-nya kita memakai yang awal. Dan dihitung mendapatkan 9,62 second. 92,6 second. Kita masuk ke persamaan Arrhenius. Arrhenius itu adalah ketergantungan konstanta laju reaksi terhadap suhu. Berikut adalah persamaannya. K sama dengan AE pangkat min EA per R kali T per RT. Persamaan ini dapat dinyatakan dengan menghitung logaritma natural di kedua sisi. Itu ln K sama dengan ln AE pangkat min EA per RT. Jadi ln K sama dengan ln A min EA per RT. Jadi untuk A-nya ini adalah faktor frekuensinya. E-nya itu logaritma natural atau seperti ini. EA adalah energi aktivasi dengan rumusnya adalah kilojoule per mol. Persamaan kilojoule per mol. R-nya adalah konstanta gas ideal yang sudah diketahui nilainya yaitu 8,134 joule per kilomol per kmol. Dan T adalah suhu mutlak. Persamaan yang menghubungkan konstanta laju K1 dan K2 pada suhu T1 dan T2 dapat digunakan untuk menghitung energi aktivasi atau untuk menentukan konstanta laju pada suhu lain dengan cara menurunkan rumus sebelumnya. Yaitu, jadi rumus ln K1 itu adalah seperti ini.
len K1 sama dengan len A min EA per RT1. Len K2 sama dengan len A min EA per RT2. Jadi dengan mengurangkan len K dari len K1 dihasilkan rumus seperti ini. Len K1 min len K2 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T2 min 1 per T1. Karena len K1 min len K2 dapat diubah seperti ini, jadi diubah saja. Ini sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T2 min 1 per T1. Jadi sama dengan EA per R dalam kurung T1 min T2 per T1 kali T2. Kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat contoh konstanta laju suatu reaksi orde pertama ialah 3,46 kali 10 pangkat min 2 detik pangkat min 1 pada 29 Kelvin. Berapa konstanta laju pada 350 K jika energi aktivasi reaksi tersebut adalah 50,2 kJ per mol? Nah, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu K1-nya adalah yang ini, 3,46 kali 10 pangkat 2 detik pangkat min 1, T1-nya 298, dan T2-nya 350. Nah, kita yang dicari berapa konstanta lajunya. Jadi, kita nyari K2. Rumusnya tinggal dimasukkan saja len ini K1 ya, len K1 per K2. K1-nya adalah 3,46 kali 10 pangkat min 2 detik pangkat min 1. Sama dengan kita lihat di sebelumnya 50 pangkat 2 itu adalah EA. EA tersebut adalah energi aktivasi. Energi aktivasi tersebut adalah 50,2. Jadi kita taruh sini. Terus ini adalah ini adalah R-nya. R-nya kan tadi sudah diketahui ya. R-nya adalah nih 8,134 Joule per kilomol. Nah, ini suhunya tinggal dimasukkan saja. 298 K min 350 per 298 K kali 350. Dengan ini dihitung dan akan mendapatkan hasil ini ya, dihitung hasilnya akan menjadi min 3,01. Hasil persamaannya seperti ini. Nah, dari sini len-nya ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi untuk E-nya nih. Jadi E pangkat min 3,01 sama dengan 0,0493. Jadi dapat diketahui K2-nya adalah 0,702 detik pangkat min 1. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan atau apapun itu mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.